Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, peringatan Hari Buruh tahun ini 1 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah. Di waktu-waktu menjelang akhir puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, salah satu tuntutan para buruh adalah agar pengusaha tidak menunggak atau mencicil tunjangan hari raya atau THR. Seperti kita semua, para buruh juga ingin merayakan Lebaran dengan penuh sukacita bersama keluarganya. Wajar jika THR adalah hal yang sangat diharapkan oleh mereka. Lebaran tahun lalu, di masa awal pandemi, banyak perusahaan melakukan PHK besar-besaran. Ada pula yang melakukan efisiensi keuangan dengan cara memotong gaji karyawan. THR pun dicicil, ditunggak, bahkan ada yang ditunda. Selama ini para buruh sudah memaklumi kondisi yang ada karena pandemi menghantam semua pihak termasuk pengusaha. Namun di tahun kedua ini, saat perekonomian terasa mulai menggeliat kembali, harapan kaum buruh agar THR dibayar penuh, saya kira harus kita pahami bersama. Bukan tentang memihak siapa, buruh atau pengusaha, tetapi pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja perlu memikirkan dan mencari solusi yang tepat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dikorbankan hak-haknya. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang saya cintai, mencuatnya isu dan tuntutan kaum buruh tentang THR ini semestinya kita lihat bukan fenomena parsial belaka. Tuntutan kaum buruh dari tahun ke tahun menunjukkan kegelisahan mereka tentang kesejahteraan. UMR dan THR hanyalah isu permukaannya saja. Tuntutan agar Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan istilah Omnibus Law, Cipta Kerja, dicabut menunjukkan kegelisahan kaum buruh tentang perlakuan yang tidak adil yang mereka rasakan. Posisi negara tentang keberpihakannya kepada buruh dan rakyat kecil masih dipertanyakan. Dalam hemat saya, negara perlu hadir secara serius untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan buruh ini, kesejahteraan rakyat pada umumnya, dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, bukan kepada pengusaha besar. Prinsip keadilan distribusi kesejahteraan rakyat harus terasa ke berbagai sendi kehidupan. Pada pidato sebelumnya, dalam rangkaian memperingati 23 tahun reformasi, tentu berkali-kali sudah saya mengatakan, sudah banyak yang kita capai. Pak Jokowi bisa jadi presiden, saya bisa jadi ketua MPR, jadi wakil ketua MPR, tentu itu hasil reformasi 23 tahun yang lalu. Tapi catatan masih banyak yang perlu kita perbaiki. Pada pidato sebelumnya, saya menyinggung tentang demokrasi berbiaya tinggi, high cost demokrasi, di mana partai politik, politisi, aktor-aktor politik dipaksa mencari logistik untuk membiayai proses-proses politik yang makin terasa transaksional. Akibatnya saat terpilih atau menjabat, kebijakan publik yang semestinya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat dibajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok belaka, termasuk para pengusaha yang membiayai proses-proses itu. Logika politik dan kebijakan publik semacam inilah yang melahirkan liberalisasi ekonomi. Cara kita menjalankan ekonomi tidak lagi berorientasi pada distribusi kesejahteraan untuk menghasilkan keadilan sosial, tetapi menggunakan logika perdagangan bebas yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Wajar jika gini rasio kita begitu timpang. Konon 90% ekonomi nasional hanya dikuasai 10% penduduk. Sebaliknya, 10% ekonomi nasional diperebutkan oleh 90% populasi. Pada pidato kedua dalam serial
23 tahun reformasi yang saya sampaikan, saya menyinggung persoalan candu impor sebagai ekses dari logika yang salah kaprah ini. Suburnya para pemburu rente membuat negeri kita ketergantungan pada impor pangan, memupus mimpi swasembada pangan yang mestinya sudah terwujud sejak lama. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apakah kita hanya impor pangan? Ternyata tidak. Dalam sektor perdagangan pun kita melakukan impor besar-besaran. Makanan cepat saji, ya, menjadi kebiasaan konsumsi kita sehari-hari. Ya, ini impor semua. Mulai dari KFC misalnya, McDonald, Starbucks, mengalahkan makanan dan minuman lokal seperti soto, pecel, ya, nasi Tegal, wedang jahe, dan lain-lain. Pakaian pun kita impor sebagian besar. Brand-brand asing merajai, Zara, Uniqlo, Gucci, Louis Vuitton, memenuhi pusat pembelanjaan kita. Bahkan budaya kita pun impor, mulai dari musik sampai film. Olahraga kita pun juga, Thai boxing misalnya, karate dan lain-lain. Anak ya, yang digandrungi anak muda mengalahkan pencak silat asli, ya, bela diri tradisional Indonesia. Sampai-sampai tren sepeda pun hampir semua kita impor. Memang gelombang globalisasi tak bisa dibendung, tetapi sangat salah jika kita tidak mendorong peningkatan kualitas produk dan perusahaan dalam negeri. Industri keuangan kita misalnya dibanjiri bank-bank asing. Startup yang kita banggakan ternyata saham terbesarnya dimiliki oleh perusahaan luar negeri. Memang di sektor bisnis dan usaha, keran investasi asing dibuka lebar-lebar. Sebagai konsekuensi logis, perusahaan-perusahaan asing mendatangkan gelombang pekerja asing dengan dalih transfer teknologi. Kita bukannya anti asing atau takut berkompetisi di tengah-tengah persaingan global, tetapi harus diakui masih ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi antara pekerja asing dan pekerja lokal. Inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana solusinya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, yang paling berbahaya dari proses-proses liberalisasi ekonomi dan perdagangan ini adalah jika para pengambil kebijakan melupakan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, merealisasikan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam jangka panjang, liberalisasi ekonomi dan perdagangan ini akan berimplikasi pada liberalisasi politik, lebih jauh lagi liberalisasi ideologi. Kita patut khawatir jika kelak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menjadi pegangan para politisi dan mengambil kebijakan di negeri ini. Persoalan buruh dengan tuntutan kesejahteraannya, UMR, THR, sebagaimana yang kita singgung di awal, harus menjadi pintu masuk untuk kita mendiskusikan banyak hal di negeri kita yang kita cinta ini. Jika negara memberikan banyak insentif kepada pengusaha, tetapi dampaknya tidak terasa hingga ke level buruh, patut kita curigai bahwa ekonomi kita bukan hanya sangat liberal, ekstraktif, dan eksploitatif, tetapi juga berorientasi elit, bukan rakyat. Tentu ini jelas bertentangan dengan cita-cita para pendiri kita terdahulu. Akhirnya, 23 tahun reformasi semestinya memberikan solusi pada kesejahteraan rakyat, termasuk nelayan, petani, buruh, dan rakyat kecil. Kita masih punya banyak PR besar untuk kita selesaikan. Pidato saya kali ini adalah pembuka untuk mengawali diskusi dan kerja-kerja besar itu. Mari kita berjuang sekeras-kerasnya membela kepentingan rakyat, mengupayakan sebesar-besarnya kepentingan rakyat, mewujudkan seluas-luasnya kemaslahatan rakyat. Kalau ada keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha kecil, warung Tegal akan berkembang, ya, jahe, minuman jahe akan berkembang, soto Makassar akan berkembang, tentu itu akan memberikan nilai tambah. Produksi-produksi pakaian lokal akan berkembang, itu tentu akan melahirkan daya saing, memberikan nilai tambah, dan juga akan mensejahterakan pekerja dan rakyat kita. Saya kira ya liberalisasi harus kita tinjau kembali. Kita lihat ya bagaimana barang-barang luar membanjiri kita dan bagaimana sebaliknya pengusaha-pengusaha lokal kita, UKM-UKM kita yang harus mendapat
perhatian serius juga bisa bersaing untuk mengekspor produk-produk mereka. Negara perlu hadir, perlu ada keberpihakan yang nyata kepada mereka untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka itu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berpihak kepada mereka terang benderang, tidak abu-abu. Saya kira demikian saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan perlindungan, pertolongan kepada kita, kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kira demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.